Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama yang senantiasa kita ta'zimi, wabil khusus telah hadir bersama kami Ibu Nyai Hajah Srianah SPD selaku pemateri ngaji online pada kesempatan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Dan tak lupa pula kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudariku, warga Nahdien dan Nahdiyat serta pemirsa NU Turen Official dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat dan ridhonya sehingga kita sampai bertemu kembali pada Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan kali ini kita dapat dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tauladani serta kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik Bapak Ibu saudaraku sekalian, sebelumnya untuk semangat dan memeriahkan syiar dakwah kami di MWC NU Turen, monggo yang belum subscribe, like, serta meninggalkan jejak komen positif sekiranya dapat melaksanakannya sebagai sedekah kami agar channel MWC NU Turen ini semakin semarak dalam menyebarkan dakwah Islam, terutama Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kami, tepat berada di sebelah kami, yakni Ibu Nyai Hajah Srianah SPD. Beliau adalah pimpinan anak cabang Muslimat NU Turen masa khidmah 2024 sampai 2029 gitu nggih. Bu Nyai sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini Bu Nyai akan menyampaikan tausiah dengan mengangkat tema pentingnya mengukir dengan cerita baik dalam setiap episode kehidupan. Sebagai pengantar, tentunya kita sebagai khalifah fil ard diamanahkan untuk melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan sebaik mungkin dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan secara luas oleh Bu Nyai Hajah Srianah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, ashabal fudala, para alim alama, pemirsa ngaji online NU Turen Official yang saya hormati, terima kasih Mbak Isna telah membersihkan waktu kepada saya. Pertama, marilah kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmatnya kepada kita, utamanya hari ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, karena dengan menyebut asmanya satu-satunya pintu doa kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak lupa saya berterima kasih dengan menghadiahkan doa kepada orang tua saya, mertua saya, guru-guru saya dengan ucapan doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Pemirsa ngaji online NU Turen Official yang saya hormati, pada materi saya kali ini saya mengambil judul pentingnya
mengukir dengan cerita yang baik dalam setiap episode kehidupan. Kenapa kita bicara tentang episode kehidupan? Karena sebetulnya kita ini hidup tidak hanya di dunia saja. Bahkan di dunia ini adalah sebuah settingan perjalanan hidup kita yang ketiga. Yang pertama adalah kita hidup di alam arwah. Yang kedua kita hidup di alam rahim. Yang ketiga baru kita rasakan ini adalah kehidupan ada di alam dunia. Yang keempat nanti kita akan segera bergeser ke alam kubur, tapi syaratnya melalui al-mautu, kematian. Dan yang kelima nanti akan ada kehidupan lagi, yaitu alam akhirat. Tempatnya kalau tidak di surga ya neraka. Tetapi banyak orang yang tidak tahu bahwa semestinya kalau kita lihat dengan realita mata dunia, seakan-akan hidup di dunia adalah perjalanan kehidupan yang pertama, padahal kan tidak. Katanya, kelihatannya kita hidup di dunia ini seakan-akan pada episode yang pertama. Tapi kenyataannya, innallaha ta'ala khalaqal arwah qabla khalaqal ajsad. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan ruh-ruh kita terlebih dahulu dibanding menciptakan jasad-jasad kita. Dan anehnya lagi dan uniknya lagi, menurut pemahaman kita tidak bisa diterima, tetapi kenyataannya Allah itu lebih menciptakan rezekinya dibanding ruh-ruh kita. Innallaha ta'ala khalaqal arzaq qabla khalaqal arwah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan rezeki-rezeki kita terlebih dahulu dibandingkan Allah menciptakan ruh-ruh kita dulu. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan, semua atas rencana Allah yang disiapkan untuk manusia. Kita mulai dari kehidupan yang ada di alam arwah. Berapa lama kita hidup di alam arwah dan kapan itu Allah menciptakan ruh-ruh kita manusia? Pada saat Allah sebelum menciptakan bumi, langit dan segala isinya yang disebut dengan zaman azali, ternyata ruh-ruh kita sudah diciptakan oleh Allah. Selanjutnya kita akan bergeser pindah alam, yaitu ke alam rahim. Kapan kita akan pindah ke alam rahim? Dalam kitab Arba'in Nawawi disebutkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu arba'ina alaqah summa yakunu arba'ina mudghah wa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Sesungguhnya proses kejadian di antara kita semua ini adalah diawali dengan pernikahan bapak dan ibu kita yang halal. Kemungkinan di situ terjadi hubungan badan, maaf karena ini harus saya sampaikan. Akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa sperma akan bertemu dengan sel telur. Apabila Allah menghendaki, pertemuan sperma yang membuai dengan sel telur akan dijadikan menjadi sebuah embrio bakal janin, maka akan berproses. Prosesnya adalah sperma yang bertemu dengan sel telur akan menjadi nutfah. Nutfah itu cairan putih kental. Itu dalam masa 40 hari. Selanjutnya akan berubah menjadi segumpal darah, itu pun juga dalam masa 40 hari. Selanjutnya juga akan berganti menjadi segumpal daging, itu pun dalam waktu 40 hari juga. Jadi proses kejadian kita berupa nutfah 40 hari, pindah menjadi segumpal daging 40 hari, pindah menjadi segumpal darah 40 hari dan menjadi segumpal daging 40 hari, tepat pada usia kandungan ibu 120 hari. Wa yursalu ilaihil malak, maka Allah mengutus kepada malaikat fayanfuhu fihi ruh, untuk mengambilkan ruh yang sudah tercipta beberapa ratus bahkan triliunan tahun yang lalu untuk ditiupkan kepada janin yang dikandung oleh ibu. Pada saat itulah berarti kita pindah ke alam rahim. Sampai berapa lama kita pindah ke alam rahim? Pada umumnya 9 bulan sekian hari, walaupun mungkin ada yang kandungan kurang dari itu, lebih dari itu. Yang jelas umumnya 9 bulan sekian hari maka kita harus keluar ke dunia ini. Ada yang melalui manual dengan jalan ibu, ada yang keluar dari rahim melalui operasi sesar.
Sekarang jelas kita hidup ada di alam dunia yang indah ini. Untuk apa kita hidup di alam dunia ini? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk menanam supaya nanti panennya akan kita nikmati untuk kehidupan yang ada di akhirat. Jaza'u hasanatin hasanatun. Siapa yang menanam kebaikan maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sebaliknya, siapa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun, siapa yang menanam kejelekan maka dia akan memanen balasan dari Allah, yaitu sebuah kejelekan juga. Maka dengan ini perlu juga kita ketahui bahwa seberapa lama kita hidup di dunia ini. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in. Kisaran umur kehidupan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ternyata hanya 60 sampai 70 tahun. Kalau umatnya Nabi Adam mungkin sekitar kurang lebih 1000 tahun. Kalau umatnya zamannya Nabi Musa itu sekitar 400 kurang lebihnya tahun, 400 tahun kurang lebihnya. Tapi untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, karena Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi yang akhir, ini kisaran umurnya umatnya juga itu sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Maka dari itu, ad-dunya mazra'atul akhirah, judul saya tadi, pentingnya mengukir cerita-cerita yang baik dalam setiap episode kehidupan yang sudah disetting oleh Allah ini. Artinya kita semua ini supaya penting juga pada saat kita meninggal dunia, generasi yang kita tinggalkan menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Begitu juga pada saat kita hidup, penting juga orang di sekitar kita itu mengatakan bahwa kita orang baik. Supaya apa? Man dalla khairon, kita termasuk sebagai perintis kebaikan. Maka man dalla khairon kafa'ilihi, siapa menjadi perintis kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Maka dengan keterangan-keterangan seperti ini, ad-dunya mazra'atul akhirah ini, maka kita harus di dunia ini kita ciptakan dengan sebaik-baiknya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menahan diri untuk tidak menjalankan larangan-larangannya Allah. Karena ada sebuah riwayat pada saat Kanjeng Nabi berjalan-jalan dengan sahabat, tiba-tiba ada serombongan orang mengusung jenazah untuk menuju pemakaman. Pada saat lewat di depan Kanjeng Nabi menyebut wajabat. Tiba-tiba di belakangnya jenazah yang pertama ada lagi rombongan orang mengusung jenazah pula. Pada saat menuju pemakaman juga, jenazah yang kedua lewat di depan Kanjeng Nabi juga bilang wajabat. Sahabat yang mendampingi Kanjeng Nabi itu bilang, Kanjeng Nabi, jenazah yang pertama itu saya menyaksikan karena saya tetangganya, itu orang baik. Panjenengan tadi bilang wajabat. Sedangkan jenazah yang kedua itu juga tetangga saya. Panjenengan kok ya bilang wajabat. Itu apa artinya Kanjeng Nabi? Sahabat, jenazah yang pertama, karena sampean ini selaku tetangganya menyaksikan bahwa jenazah yang pertama adalah baik, maka wajabatku adalah wajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama karena tetangganya menyaksikan dia orang baik, maka dia tempatnya wajib di surga. Sedangkan jenazah yang kedua, sampean tetangganya menyaksikan bahwa dia bukan orang baik, maka wajabat saya adalah wajabat lahun nar. Maka jenazah yang kedua tempatnya wajib ada di neraka. Kalau kita melihat bahwa sepenting itu kita menampilkan sesuatu ini kelihatan baik, walaupun kita juga sudah belajar ilmunya riya, tetapi saya kembali lagi mengikuti guru-guru kita. Guru-guru kita itu kalau bilang sekarang zamannya zaman digital, jangan sampai apapun yang masuk di medsos itu hanya didominasi oleh yang negatif-negatif saja. Marilah kita angkat di permukaan setiap kebaikan-kebaikan itu, kita angkat di permukaan. Barangkali dakwah kita adalah ada orang yang masih belum sempat dan belum mampu, bahkan belum bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang kita tampakkan di permukaan medsos itu.
Barangkali orang-orang tergerak hatinya untuk merubah diri, ikut melaksanakan sebuah kebaikan-kebaikan yang kita tampilkan di permukaan media sosial ini. Maka harapan kami dengan ngaji online melalui NO Turen Official ini, kami berharap seberharap-harapnya semua warga muslimat, bahkan di luar muslimat, kita bergerak bersama-sama untuk menciptakan sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Mau memerintahkan kepada yang kebajikan, dan kita bisa mencegah setiap kemungkaran supaya penerus generasi bangsa kita semua tidak sampai tergelincir kepada hal-hal yang negatif. Bagaimana Mbak Isna? Diteruskan? Alhamdulillah, penjelasan yang sangat luar biasa Bapak Ibu pemirsa sekalian. Kita ketahui bersama bahwasanya memang episode kehidupan kita itu tidak dimulai dari dunia saja. Bahkan jauh sebelum itu Allah sudah mengaturnya, beserta malah rezekinya dulu yang sudah diatur oleh Allah gitu ya. Sudah. Saya lanjutkan ya materi saya. Setelah kita hidup di dunia ini, kita akan bergeser ke alam kubur, tapi syaratnya harus melalui al-mautu, kematian. Perlu diketahui bahwa tidak sesederhana yang kita bayangkan bahwa kita meninggal dunia nanti kita akan enak-enak saja, tidak. Yang kita minta terlebih dahulu adalah kita minta husnul khotimah. Karena orang-orang yang di akhir hayatnya diakhiri dengan kebaikan, itu termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Siapa orang-orang yang diampuni oleh Allah? Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang kejelekannya akan diganti semua oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Artinya dosa-dosa masa lalu oleh Allah akan diampuni semua, diganti lembaran baru dalam sebuah kebaikan. Maka ujung tombak keselamatan manusia adalah di akhir ajalnya. Bagi siapa yang melakukan kebaikan mulai kecil sampai besar, itu juga penting. Tetapi yang paling penting adalah di akhir ajal menjemput. Pada saat ajal menjemput itu kita dijemput dalam kondisi melakukan kebaikan atau tidak. Itu yang paling penting. Karena kalau kita pada saat melakukan kebaikan tiba-tiba ajal kita dijemput oleh Allah, ini namanya husnul khotimah. Barang siapa yang dikasih rezeki husnul khotimah oleh Allah, berarti dia kategori yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka termasuk orang-orang yang kejelekannya, dosa masa lalunya diampuni semua oleh Allah, dan lembaran baru yang akan ditulis oleh Allah adalah sebuah kebaikan-kebaikan. Berikutnya kita akan bergeser ke alam kubur. Kita akan hidup di sana loh. Kita kan jasad kita dikubur, terus diuruki lemah tanah. Kita akan dimakan oleh set, semut dan lain-lain, tinggal tulang belulang. Memang kalau kita lihat semata-mata dari mata dunia ya seperti itu kenyataannya. Badan kita akan dimakan oleh belatung, hewan kecil-kecil dan lain-lain. Tetapi wallahu yuhyil mauta, Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati supaya melangsungkan kehidupan yang sudah disetting oleh Allah, yaitu hidup lagi di alam kubur. Tapi tenang, tidak usah khawatir. Besok di alam kubur itu juga ada darun khairum min dari, ada tempat tinggal yang lebih baik lagi, lebih nikmat lagi, dengan fasilitas yang lebih dibanding keenaan dunia-dunia yang ada di dunia ini. Makanya Kanjeng Nabi setiap ada sahabat yang meninggal dunia mengajarkan doa, Allahumma abdilhu darun khairam min dari. Ya Allah, gantilah tempat tinggal si mayit ini untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik dibanding tempat tinggal yang ada di dunia. Berarti di sana ada darun khairam min dari. Bagi siapa itu? Orang-orang yang mendapatkan darun khairam min dari, orang-orang yang membawa bekal masuk untuk pindahan rumah ke alam kubur. Yang sifatnya kubur itu adalah satu, al-qabru baitul wahdah. Perlu diketahui kubur itu tempatnya sendirian, tidak ada temannya.
Yang kedua, al-qabru baitu dzulmah. Kubur itu tempatnya gelap gulita sekali. Yang ketiga, al-qabru baitu turab. Kubur itu tempatnya glusuh. Glusuh itu tidak ada tikar, tidak ada seping bed, tidak ada lemek, tidak ada karpet. Yang keempat, al-qabru baitul afai. Kubur itu tempatnya hewan gegermetan, mulai dari dabah sing paling kecil sampai yang paling besar, namanya suja al-aqra. Suja al-aqra itu di dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan bahwa ciri-cirinya hewan itu bentuknya seperti ular, panjangnya 70 dhira, 35 meter, besarnya seperti leher onta, dan terbuat dari api neraka. Barang siapa yang masuk kubur tidak membawa bekal penawarnya, sekali dientuk langsung badani umep mereteli, tinggal tulang belulang. Seterusnya seperti itu sampai hari kiamat. Dan yang kelima, al-qabru baiti su'ali mungkar wa nakir. Dan kubur itu tempatnya pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Dengan sifat-sifat kubur yang dijelaskan ini, pertama adalah al-qabru baitul wahdah. Kubur itu tempatnya sendirian, tidak ada teman. Suami yang kita bilang di dunia kita cintai sehidup semati, pada saat kita mati lebih dulu tidak akan mungkin membersamai kita. Begitu juga anak-anak kita yang kita buatkan rumah, yang kita buatkan toko, yang kita belikan sepeda, yang kita belikan mobil, tidak akan membersamai kita di alam kubur. Maka apa teman kita di alam kubur? Faja'allaka munisan biqiraatil Qur'an. Satu-satunya teman yang paling setia menemani kita adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an kita yang kita lantunkan di dunia ini. Bacaan-bacaan Al-Qur'an yang kita lantunkan di dunia ini direkam oleh malaikat raqib. Pada saat kita berpindah alam ke alam kubur, maka itu akan ibaratnya di dunia sidine disetel maneh untuk menemani kita. Pada saat kita bangun, kita sudah mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang merdu sekali. Walaupun kita suaranya di dunia fales, tapi di alam kubur sana ta'ajub, saking herannya, ya Allah, suara siapa yang indah ini, begitu heran-heran. Belum lama tiba-tiba yaumul ba'as, hari kebangkitan, trompet malaikat Israfil sudah ditiup. Artinya kita dikubur tidak akan merasa kelamaan. Yang kedua, al-qabru baitu dzulmah. Kubur itu gelap gulita sekali. Maka katanya Kanjeng Nabi, fanawwir, membawa bekal lampu untuk menerangi di alam kubur. Sahabat bertanya, ma huwa an-nur, apa lampunya Kanjeng Nabi di alam kubur? Fahuwa sholatul lail. Lampunya di alam kubur itu adalah sholat malam. Sholat malam itu ya sholat tahajud, sholat yang dilakukan pada malam hari. Bagi orang-orang yang lagi memperjuangkan sholat limang waktunya, mungkin bisa dikatakan sholat isya dan subuhnya itu sebagai lampu penerang di alam kubur. Tapi bagi orang-orang yang sudah istiqomah sholat limang waktunya, untuk meningkatkan keimanan kita semua dan taqarrub kepada Allah, sholat tahajud kitalah yang akan menerangi di alam kubur kita. Maka diusahakan sholat tahajud 2 rakaat, walaupun tidak banyak-banyak, asalkan kulla lailatin istiqomah. Walaupun itu hukumnya tidak wajib, tetapi manfaatnya sholat tahajud luar biasa. Siapapun yang punya persoalan akan terpecahkan dan didapatkan solusi di situ. Karena Allah dawuh, hal min tolibi hajatin. Pada sepertiga malam Allah akan turun ke bumi dengan menanyakan, adakah orang-orang yang mau meminta hajat-hajat kebutuhannya? Kalau dalam sepertiga malam ada orang bangun sholat tahajud, maka Allah dengan menjawab, fauni lahul matolib, maka akan saya berikan semua apa yang dicari, semua apa yang dibutuhkan. Itulah sebagai lampu di alam kubur. Berikutnya, al-qabru baitu turab. Kubur itu adalah tempat glusuh ganok lemee, tidak ada tikar, tidak ada seping bed. Maka fahmil al-firosa, katanya Kanjeng Nabi, bawalah bekal pada saat kita mau pindahan ke alam kubur. Bekalnya apa? Lemek.
Mahwa al-firasu, katanya Kanjeng Nabi. Nopo lemeke Kanjeng Nabi? Al-firasu fahuwa al-a'malus sholihat. Ternyata fasilitas kenikmatan di alam kubur itu apabila seseorang itu membawa amal-amal soleh. Amal itu artinya perbuatan, soleh itu baik, identik dengan aktivitas positif. Maka kita sebagai warga muslimat khususnya, umumnya kita sebagai manusia, ayolah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka menjalankan sebuah kebaikan, agar kebaikan-kebaikan kita yang banyak kita bawa sebagai bekal kita hidup di alam kubur, maka kita tidak akan merasakan al-qabru baitut turab. Selanjutnya yang keempat, al-qabru baitul afai. Kubur itu tempatnya hewan mulai dari dabah yang paling kecil sampai yang paling besar. Fahmil at-tiryaqo, katanya Kanjeng Nabi, bawa penawarnya sebelum masuk ke kubur. Mahwa at-tiryaqo, katanya sahabat, ternyata at-tiryaqu fa'aksir bismillahirrahmanirrahim wa ihra'ud dumu. Perbanyaklah membaca bismillahirrahmanirrahim dan meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim mungkin arti yang tersurat. Setiap kita melakukan sesuatu apapun, libatkan Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bangun tidur setelah alhamdulillah mengucapkan bismillah. Mau masak bismillah, mau makan bismillah. Mau apapun melakukan kegiatan yang baik-baik kita mengucapkan bismillah. Kalau untuk perbuatan yang jelek apa kita juga perlu mengucapkan bismillah? Kalau perbuatan yang jelek tidak perlu mengucapkan bismillah, karena kalau kamu mengucapkan bismillah mardudatun, tetap akan tertolak. Maka banyak-banyaklah membaca bismillah. Tetapi arti yang tersirat di sini yang perlu kita hakikati adalah setiap melakukan apapun tidak ada karena tendensi siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjalankan di setiap episode kehidupan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak ujian. Kalau itu kita imani, kesulitan pun akan sebagai ladang pahala, kejembaran, keleluasaan itu pun juga sebagai ladang pahala. Kalau kita lagi luas, dada kita lagi enak, rezekinya bersyukur, ibadahnya bersyukur. Tapi pada saat kita merasakan sempit dada kita, merasa sulit di dunia ini, ladang ibadah kita adalah diridho dan bersabar. Terakhir, al-qabru baitisu alimungkar wa nakir. Di kubur itu tempatnya tidak akan lepas siapapun dari pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Maka untuk supaya kita dipersiapkan oleh Allah bisa lantang menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir, apa kuncinya? Pada saat kita hidup, fa'aksir biqauli la ilaha illallahu muhammadur rasulullah. Pada saat di dunia kita sering-sering mengucapkan lafduhu la ilaha illallah. Niki lek diimplementasikan kepada kegiatan muslimat, tahlilan. Ayo saudara-saudara kita yang belum ikut tahlilan, itu kita ikut tahlilan. Enak kok di tahlilan, disuruh duduk, dikasih kue, bahkan pulang dapat makan, dapat berkat. Kadang kan seperti niku ya. Gak dikongkon kora-kora, gak dikongkon beber-beber apa-apa. Soalnya ku kewajiban tuan rumah gentenan, lah ngoten ya. Maka dengan ini ngaten ya, kalau kita lihat fa'aksir biqauli la ilaha illallah, itu implementasinya dalam kegiatan muslimat itu ada di tahlilan, tetapi hakikatnya adalah bahwa kita ini bertauhid. Kita harus mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan kita, pencipta alam semesta, dan Nabi Muhammad tidak kita pungkiri, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sementara materi yang bisa saya sampaikan, Mbak Isna. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, materi yang sangat luas dan mendalam sekali. Bahkan saya sempat merinding ketika Bu Nyai tadi menyampaikan dan mengilustrasikan gambaran
ketika nanti kita berada di alam kubur. Masya Allah, sangat mengerikan sekali. Akan tetapi pemirsa, jangan pesimis, karena selagi kita masih diberi nafas kehidupan, masih ada kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, begitu nih Bu Nyai. Dan karena nantinya di yaumil akhir akan diputarkan kembali rekaman kehidupan yang telah kita laksanakan selama di dunia ini. Dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih atas ilmu dan wawasan yang telah Bu Nyai Hajah Srianah berikan kepada kami. Mudah-mudahan dapat menjadi bekal ilmu yang bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Iya. Dan mungkin bisa ditutup dengan barokah doa, Bu Nyai. Oh iya. Ala hadinati sholihah wa ala maqasidana ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ajbahi syaulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil walidayya amin. Mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Turan Official, demikianlah tadi agenda ngaji online di edisi Ramadan tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa di Ramadan tahun depan. Sebagai penutup, saya ada pantun. Bulan Ramadan bulan mulia, setiap kebaikan berlipat pahala. Tibalah kita di penghujung acara, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya Isna Maifatul Hasanah sebagai moderator kali ini. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.